universal untuk jenjang madrasah sanawiyah. Anak-anakku yang budiman, pada kesempatan kali ini materi Toharoh adalah materi yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena materi ini terkait dengan persoalan ibadah. Kita akhir-akhir ini di negeri kita, bahkan di seluruh dunia, sedang dilanda pandemi. Salah satu rekomendasi dari protokol kesehatan adalah senantiasa untuk menjaga kebersihan. Nah, hal ini terkait dengan materi Toharoh. Mari kita kaji materi Toharoh bersama-sama. Anakku yang budiman, sebelum kita lanjut mengkaji materi ini, mari kita sama-sama melihat tayangan video berikut ini. Limbah domestik atau hasil pembuangan oleh manusia masih menjadi penyebab utama pencemaran air Sungai Musi dan anak Sungai Musi. Salah satunya adalah sampah plastik, seperti yang terlihat pada aliran anak sungai Sekanak ini. Masih banyaknya tumpukan sampah yang menggenang di permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar ini pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Nah, setelah kalian melihat cuplikan video, bagaimana pendapat kalian terhadap berita tersebut? Berita ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang pencemaran air. Betul. Kemudian, siapa yang melakukan pencemaran air? Benar. Ini adalah perilaku masyarakat yang tidak peduli terhadap kebersihan, terhadap lingkungan, sehingga air pun menjadi tercemar. Di mana lokasi pencemarannya? Ya, benar, terjadi di sebuah sungai yang bernama Sungai Musi. Di mana Sungai Musi berada, anak-anak? Ya, betul, di daerah Sumatera Selatan. Lalu, bagaimana sikap kalian atas situasi yang terjadi seperti pada berita tersebut? Baik, ya, kita harus senantiasa menjaga lingkungan kita, termasuk adalah bagaimana memanfaatkan air, menjaganya agar senantiasa bersih dan tidak tercemar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji tentang materi Toharoh, di mana kompetensi dasar yang harus kalian kuasai antara lain dapat kalian lihat demikianlah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pertemuan materi tentang Toharoh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan kalian kuasai setelah belajar pada kali ini adalah konsep besar terkait dengan materi kita ada pada peta konsep yang terbagi di antaranya adalah kita akan pelajari pengertian bersuci, kemudian air sebagai alat untuk bersuci, dan alat bersuci selain air. Kemudian selain itu adalah kita akan pelajari perbedaan bersuci dan membersihkan diri, serta dasar hukum bersuci. Kemudian akan dikaji pula air ditinjau dari pembagiannya.
sisi aspek spiritual dan sosial, kita akan mengambil hikmah dari materi kali ini terkait dengan Islam wasatiyah. Yang pertama, kita akan mengkaji bagaimana bahwa ketika kita belajar tentang materi toharoh, ada prinsip-prinsip tawazun, ada prinsip-prinsip keseimbangan. Bagaimana kita hidup di alam harus bisa menjaga keseimbangan alam. Kemudian prinsip tatawur wal ibtikar, bagaimana kita senantiasa melakukan inovasi, melakukan suatu perubahan-perubahan yang nantinya perubahan itu bermanfaat untuk manusia, bahkan untuk seluruh alam. Karena posisi kita sebagai manusia adalah khalifatul fil ard, sehingga tidak semena-mena terhadap lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, anak-anak, kita akan mengkaji materi ini. Kita awali bersama dari apa toharoh itu. Nah, toharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci dari kotoran. Menurut istilah, toharoh adalah bersih dan suci dari najis dan hadas. Anak-anak, sekarang uraikan pendapatmu. Coba, apa perbedaan antara bersih dan suci? Silahkan kalian tulis jawaban kalian di buku tulis kalian. Sekali lagi, apa perbedaan antara bersih dan suci? Bagus. Mari kita cocokkan coba jawaban kalian. Inilah yang membedakan antara bersih dan suci dari aspek unsur-unsurnya. Terkait dengan bersuci, apabila bersuci kita menyertakan niat, sedangkan membersihkan diri tidak perlu menyertakan niat. Kemudian apabila kita bersuci tentu ada tujuan untuk membersihkan. Demikian pula pada saat kita membersihkan diri. Lalu bersuci itu diatur oleh syariat dan ditentukan menurut aturan-aturan ilmu fikih. Adapun membersihkan diri tidak ada aturan tentang itu. Lalu perbedaan berikutnya sama, yakni ketika mengikuti pola hidup sehat kita juga harus bersuci, dan membersihkan diri juga termasuk bagian dari mengikuti pola hidup sehat. Demikian perbedaan dan persamaan antara bersuci dan membersihkan. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa dalil atau dasar mengapa kita sebagai orang Islam harus bersuci. Mari kita dengarkan suara lantunan ayat suci Al-Quran berikut. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Nah, anak-anak semua, bacaan ayat Al-Quran tadi adalah salah satu dalil bersuci, yakni surat Al-Baqarah ayat 222. Di sana
saya. Assalamualaikum